Halo Smart Viewers, Anda sedang menyaksikan program acara Sosok, program acara yang inspiratif, informatif, dan inovatif berdasarkan sesosok individu yang dapat menggali ruang ide Anda secara lebih maksimal pada episode kali ini. Sosok kita pada episode kali ini merupakan seorang wanita kreatif yang berkarir di bidang film dan kreatif director. Karya-karyanya tertuang di berbagai media mulai dari film, music video, iklan hingga company profile. Penasaran siapa dia? Berikut kita simak profil narasumber yang berhasil dihimpun oleh tim Midas TV. Sutradara film perempuan di Indonesia masih terbilang langka. Jarang bukan berarti tidak ada. Dan salah satu nama yang mencuri perhatian sineas dalam negeri adalah Giani Fajri. Biasa disapa Gian, sutradara film satu ini tak terbatas berkarya pada film layar lebar, tetapi juga pada seni dan musik. Kecintaannya pada ketiga hal tersebutlah yang membuatnya menjadi seorang sutradara film dan sutradara seni. Dengan skill dan bakat yang ia miliki, Giani sukses mengerjakan film pendek pertamanya yang bertajuk Julian Day. Film ini merupakan kolaborasinya dengan band Elephant Kind. Selain film tersebut, Giani juga dipercaya oleh sutradara film Filosofi Kopi, Angga Dwi Masa Songko, untuk menggarap video proses behind the scene film tersebut, serta kerjasamanya untuk mengerjakan video komersial pendek dari brand air mineral ternama di Indonesia. Oke Smart Viewers, itu tadi sedikit cuplikan mengenai profil narasumber kami hari ini, yaitu Giani Fajri. Setelah komersial break berikut, kami akan kembali dengan sosok Giani, maka tetap di Sosok, jangan kemana-mana. Halo Smart Viewers, berjumpa kembali dalam program Sosok. Nah, kali ini kita ada di studionya Giani Fajri. Oke, halo Giani Fajri, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada tim Sosok untuk hadir kali ini. Nah, kita ada sedikit ngulik-ngulik nih. Hari ini kegiatannya Giani, ini apa? Hari ini ya? Okay. Hari ini sih gue cuma meeting aja sih dari jam 8 pagi, terus ya baru meeting aja sih. Baru meeting. Nah biasanya kegiatan seorang Giani Fajri itu apa sih setiap harinya? Selalu membuat sesuatu yang baru sih gitu, dari segi kreativitas, terus follow up dan lain-lain, terus nyari apa yang sekarang lagi seru gitu, kayak gitu sih. Oke, dari semua karya-karya yang Giani sudah pernah publis atau sudah pernah terlihat ya di layar kaca nih, nervous di depan kamera? Ya biasa di belakang kamera soalnya. Oke, kita pengen tahu nih sebenarnya awal Giani ini sadar akan talenta Giani sebagai seorang director. Oke, awalnya tuh berawal dari I was in fashion school di LaSalle College, majoring fashion business. Why? Karena I was grew up with my mom, nyokap gue tuh designer, jadi I thought gue mungkin kayak gue bisnisnya nih gitu. Sejalannya gue kuliah di fashion itu kan pasti kalau ada tugas akhir di mana lo kayak harus buat brand baju kan. Buat brand baju, terus habis itu gimana lo cara marketingnya, just marketing tuh nge-package-nya gitu, whole package, marketing strategi, terus kayak image-nya kan seperti apa, desainnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, gue lebih tertarik sama itunya gitu, kayak branding, terus bikin photoshoot buat brandnya gitu, videonya gitu. Nah, biasanya tuh kalau orang lain tuh teman-teman kampus gue dia hire orang lain untuk ngebuat itu gitu. Nah kalau gue kayak bener-bener ngebuat sendiri gitu, gue foto sendiri, ngedit sendiri, buat video sendiri, sama ngedit sendiri gitu. Nah semua itu otodidak. Jadi emang awalnya gue terjun di bidang moving pictures itu dari fashion gitu. Nah dari situ gue suka bawa kamera, kayak fashion video gue buat sendiri, ngedit sampai akhirnya
gue dapet tawaran untuk behind the scene in film, film layar lebar, which is gue seneng banget karena gue nggak sekolah film, terus gue disuruh untuk ikut produksi film, lo dibayar dan lo belajar di tempat gitu. Jadi that was my first experience di film gitu. Dari situ gue ketemu banyak orang-orang hebat gitu di film sampai akhirnya dikasih petuah lah sama kayak senior-senior bilang kayak lo harus buat film gitu, lo harus buat film. Nah dari situ gue akhirnya trying to buat sendiri gitu directing. Itu di tahun berapa? Kalau boleh tahu gini. Sekitar kan berapa ya? 2014-15 lah. Baru sih 2 tahun ya. Oke. Selain film, selain berhubungan sama film, directing, nah apa kesukaan Gian yang lain? Branding, grafik. Jadi emang awalnya gue selain directing, I was a graphic designer. Tapi sebenarnya bukan, jadi abis fashion business tuh gue ngambil lagi digital media design di LaSalle juga gitu. Tapi I wasn't finish karena menurut gue kayak ini gue bisa lakuin buat sendiri aja gitu, kayak dari Google atau dari YouTube gitu bisa. Jadi selain film, gue juga suka buat sama visual, which is graphic or motion graphic gitu. And event gitu. Karena music, art, fashion, and ambience tuh kayak bersinergi. Jadinya platform gue adalah satu film, satu adalah event gitu. I like to make event. Jadi project pertama Gian yang sangat diingat sampai saat ini apa? Kalau film tuh Filosofi Kopi. Karena kayak gue dikasih kepercayaan untuk buat behind the scene. Behind the scene juga kayak terserah lo mau buat apa gitu. Dan gue kayak bener-bener pengalaman yang nggak pernah gue lupa karena gue bisa berkarya dan gue belajar banyak. Oke. Adakah sosok panutan dari seorang Gian? Sebagai director Angga Sasongko dan Echa Lacuba, dia director yang gue panut. Oke. Kalau dari luar? Kalau dari luar Terrence Malick, director Terrence Malick. Kenapa? Karena he's very poetic. Sampai sekarang orang tuh nggak tahu Terrence Malick tuh kayak gimana orangnya karena dia nggak pernah ada di mana-mana. Jadi kayak sekali dia keluar semua media tuh kayak pada ngejar dia karena dia nggak pernah ada gitu. Jadi memang sosok gue Terrence Malick, karya juga bagus banget. Terus Sofia Coppola tuh Lost in Translation. Terus Spike Jonze, banyak lah. Oke. Dari sosok panutan dari Gian sendiri, sebenarnya apa sih tujuan utama Gian untuk meneruskan karir di bidang director ini? Kenapa meneruskan? Karena I think I found my passion tuh di film. Karena film itu udah salah satu kesatuan dari segala bidang gitu, dari semuanya, dari musik, arsitek, baju, apa semua itu satu kesatuan dan yang bisa yang gue lampiasin itu tuh ada di film. Selain pengalaman baik, pasti ada pengalaman buruknya nih. Nah, bisa diceritain nggak salah satu pengalaman Gian yang paling, aduh ini bikin gue down banget nih. Gue nggak bisa jalan lagi nih kalau kayak gini. My experience di ini sih, di commercial gitu. Gue emang nggak suka commercial awalnya gitu. Tapi pengalaman pertama commercial gue lumayan bukan bad ya, tapi lumayan shocking gitu, yang membuat gue kayak, wah ini kayak gini nih industrinya gitu. Tapi in a way, kalau dibilang pengalaman buruk sih, gue nggak ada pengalaman buruk gitu, tapi itu kayak pelajaran aja, kayak untuk ngebuat gue kayak, oh gue nggak di sini, oh gue ini, oh gue itu, gue ini gitu. Ya, my experience di project pertama gue di iklan sih menurut gue lumayan kayak turns out gue kayak gue nggak di sini nih gitu, kecuali kayak emang iklannya ini bisa relate sama gue atau enggak yang kayak emang masih bisa develop bareng gitu, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya apa format iklan itu berbeda banget sama director film atau? Iya, beda banget. Tapi sekarang semua iklan seneng storytelling gitu, kayak suka ada web series atau apa gitu. Nah, gue tertarik sih emang kayak gitu-gitu. Next project dari seorang Gian? Next project tuh gue lagi buat short film. Gue nulis sendiri. Ada 2 project lah, satu emang personal kayak
emang gue belajar untuk nulis dan pengalaman pribadi. Kalau yang satu lagi, gue bekerja sama satu brand film tentang perempuan di zaman sekarang lah. Oke, berarti dua-duanya short film atau? Dua-duanya short. Oke. Dua-duanya short. Boleh kasih bocoran mungkin itu akan dipublisnya bulan apa atau tahun depan? Tahun depan. Oke. Rencana dekat dari seorang Giani Fajri. Rencana terdekat di tahun ini, gue pengen bikin ini aja. Oh, kalau di selain film sih tahun ini gue ada 3 event. Gitu. Gue tuh sama teman-teman buat event namanya, bukan event sih, lebih kayak ke movement. Itu namanya Pon Your Tone. It's a music and art platform for young generation gitu. Buat kita mau ngangkat anak-anak muda yang kreatif dalam bidang grafik sama musik gitu. Jadi ada satu selebrasi dibilang event ini ya kan, yang kita udah bekerja sama satu brand di tahun ini sih. Di tahun ini? Iya. Oke. Kita akan lanjutin lagi tanya-tanya sedikit tentang Giani Fajri, tapi setelah yang satu ini Smart Viewers tetap di Sosok. Oke, Smart Viewers, masih bersama Giani Fajri di sini dalam program Sosok. Nah, kita masih mau tanya sesuatu. Dari seluruh karya-karya Gian, itu sebenarnya inspirasi datang dari mana sih? Inspirasi ya? Dari lingkungan, dari diri sendiri, dari aktivitas yang biasa gue lakuin sih gitu. Kalau mencari inspirasi biasanya gue ngilang, dalam arti kayak emang harus menjauh dari semua orang sih gitu. Gue jalan-jalan sendiri, matiin handphone dan lain-lain. Ya itu sih paling inspirasi. Sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih bagi seorang director kayak Gian ini dalam membuat suatu project? Misalnya apakah harus bertentangan dengan keinginannya sendiri atau harus ngikutin apa kayak gitu? Kalau sebenarnya sih gimana caranya lo bisa ngeyakinin gagasan lo sama banyak orang. Karena produksi film tuh nggak cuma sendiri gitu. Dan itu tuh project banyak orang gitu. Gimana caranya kita bisa nyatuin satu energi dan visi gitu untuk buat satu karya gitu. Lebih kayak gimana caranya yakinin orang-orang. Tantangannya sih lebih ke situ kali ya, kayak compromise everything kayak gitu. Oke. Jadi ada misalnya bisa diceritain nggak project apa yang paling menurut Gian tuh paling struggle? Struggle ya? Semua struggle sih. Semua project gue harus buat struggle, jadi biar ada hasilnya itu kerasa banget. Jadi kayak kalau di project mana yang struggle, I think semua sih struggle sih. Okay. Masih struggle. Dari lama pengerjaan, misalnya project ini menurut Gian, oke, gue bisa fokusin ini dalam 3 bulan, tapi itu bisa keluar apa sih, kayak over gitu loh. Oh, sering. Selalu. Kalau misalnya kayak itu udah jelas dalam arti kayak udah bersangkutan sama brand tuh kadang kita nggak bisa miss dari timeline, tapi kalau misalnya karya sendiri, kayak karya bareng teman-teman non-profit, itu bisa mundur jauh gitu. Dalam pencarian talent, apakah Gian ikut terjun atau biasa ada tim lain yang ikut terjun sih? Biasanya kalau talent film dan personal tuh biasanya gue yang pilih, mungkin tim cuma follow up dan gue emang ketemu sama si talent-talent ini ngobrol. Bukan yang kayak, kalau iklan kan beda casingnya, kalau film tuh lebih kayak ya gue personal, gue ngobrol. Berarti dicari sekarakter tokoh itu? Iya. Oke. Paling susah, ini boleh cari bocoran nih. Iya. Paling susah tuh dapetin karakternya tuh seperti apa? Karakter orang tua, lansia dan anak kecil. Oh gitu? Karena mereka berdua adalah karakter yang bukan susah sih, susah di direct karena orang tua gitu kan, kayak lo harus ngatur moodnya seperti nggak boleh kayak ngasal gitu kan, kita harus butuh dia in a good mood gitu. Anak kecil juga gitu, anak kecil kan kita harus ngatur pace-nya dia gitu. Kalau misalnya dia aku nggak mau, ya udah mau gimana gitu kan. Jadi kayak dua karakter itu sih yang paling susah, tapi menurut gue itu yang paling menarik. Nah, bocorannya adalah project next film gue adalah melibatkan dua karakter itu. Ya. Dua karakter yang paling susah itu. Oke. Jadi penggunaan karakter itu penting pasti. Terus apakah
sekali pemilihan nih misalnya aktornya ini, terus dia tuh kurang cocok sama peran itu. Nah, itu ada pergantian atau dia harus ngikutin apa yang Gian pengen? Biasanya sih kalau misalnya kayak film gitu tuh kayak main feeling sih, kayak you just know dia bisa gitu. Kalau misalnya dia kayak nggak bisa, kadang workshop terus, kayak workshop kayak nih gue yakin lo bisa nih, gue yakin lo bisa, dan emang harus sama-sama gitu, bukan kayak lo harus gini, enggak, tapi kayak dari si aktornya juga ada willing to ini gitu, to improve gitu. Dari seluruh karya-karya Gian sendiri, adakah pencapaian terbesar seorang Gian untuk menciptakan suatu karya? Misalnya, pencapaian terbesar paling besar yang ini nih. Terbesar sih gue belum sih. Gue nggak tahu, gue nggak pernah puas sih. Maksudnya kayak dibilang terbesar sih belum ada ya. Kayak semua sih gue kayak jalan-jalan aja terus. Tapi intinya tuh setiap visi gue tuh untuk buat satu karya tuh membuat sesuatu yang fresh aja buat market sama sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau terbesar sih gue kayaknya belum sih, gue terus. Dari seluruh karya-karya Gian sendiri, yang menurut Gian apresiasi masyarakat atau publik tuh paling besar tuh di mana? Di itu sih, di project gue sama Aqua, which is yang jadi ada 5 director, Angga sebagai produser milih gue untuk ini kan project buat Indonesia gitu, kayak 17 Agustusnya gitu, kemerdekaan, dan menginterpretasikan tentang Indonesia tuh apa gitu. Dan menurut gue Indonesia itu adalah suaraku itu. Jadi kita jalan-jalan ke Sumba gitu, kayak jalan-jalan ke Sumba, ya encourage orang-orang untuk kayak yang mencintai ininya lah gitu, kekayaan yang kita punya. Dan itu sih kayaknya yang paling banyak orang seneng gitu, karena itu kolaborasi sama musisi juga, jadi kita buat musik sendiri, jadi musik itu sebagai skripnya gitu, baru kita cari gambar. Jadi tantangannya dari nol sampai Yes. dari prosesnya Yeah. sampai selesai. Ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tiba di Sosok Challenge. Nah, kebetulan sesuai dengan yang tadi kita udah briefing, kita akan berperan, kalau selama ini Gian itu yang mendirect si aktor ini atau si aktris ini. Nah, sekarang Gian yang akan didirect menjadi aktris, dan situasinya sekarang ini scene-nya adalah Gian ini pergokin aku sebagai selingkuhan pacarnya gitu. Jadi terserah nih, Gian nih mau bentuknya yang antagonis atau yang sebaliknya kayak gitu. Jadi kita punya waktu 3 menit. Oke, jadi aku bakal ngikutin apa yang Gian nanti bakal Dipancing dulu kali ya, Bebe. Biasanya dipancing. Kebetulan aku juga nggak bisa acting nih, jadi harus Gian dulu yang mulai nih. Aku direct ntar balik lagi, oke. Oke? Alin kemarin dari mana? Jalan-jalan ke mall, Nyanyiin ke mall. Oh kemarin ke mall mana ya? ke Alam Sutra. Alam Sutra. Lagi midnight sale ya kemarin ya? Belum sih, belum. Belum ya? Kenapa? Soalnya kemarin aku kayak mampir tuh karena lagi ada midnight sale jam 11-an gitu kan. Aku ngeliat kamu lagi belanja gitu. Bener gak sih? Iya sih. Belanja ya? Sama siapa sih? Banyak banget tuh belanjaannya. Sama temen sih. Dibantuin gitu rame ya? Iya. Kayak, kemana habis itu? Nonton sih. Nonton midnight ya. Terus temennya siapa itu, kok kayak bawa-bawa, bukan itu ya, asisten itu, bukan diajak nonton ya asistennya? Iya, teman deket sih, teman dekat. Teman Tapi deket. kayaknya kamu nggak tahu sih. Kayak pernah lihat sih, tapi si temen dekatnya itu kenal juga apa? Emang kamu ngeliatnya sama siapa sih, Kian? Kayak pernah lihat sih gitu, lumayan deket lah sama aku gitu. Namanya siapa? Temen aku kok. Kayaknya kamu nggak kenal. Pengen dong kenalan please. Kayak Kenapa soalnya kamu nggak kenal soalnya kayak cakep gitu, kayak gue Arifin namanya, Arifin. Arifin kok. kenal di mana sama Arifin? Aku lupa sih aku kenal di mana. Tapi aku udah temenan lama gitu kok. Oh, Temen. teman beneran. Oke. Arifin tuh cowok gue. Kita kan udah temenan lama kan. Iya. Harusnya kamu tahu dong kalau aku tuh nggak mungkin Tapi gue lihat. gitu.
Tapi kamu nggak pergokin aku juga loh. Ya buat apa? Toh kalian akan kabur juga kan? Tapi kamu nggak minta konfirmasi apa gitu ke pacar kamu kayak apa kek? Ya aku pengen kejujuran aja dari sahabat gue sendiri. Tapi sebenarnya aku sama Arifin tuh nggak ada apa-apanya, cuman temenan aja. Terus kebetulan pas lagi belanja midnight sale agak kerempongan kan, terus ya udah aku ajak dia. Tapi kamu enjoy sama Arifin? Bukan enjoy sebagai apa sih, cuman aku cuman nganggap dia teman aja kok. Nggak lebih gitu. Tapi lo kalau jadi teman gue, lo ngomong nggak kalau misalnya Arifin, lo jalan sama Arifin? Sebenarnya aku juga bingung sih, kok Arifinnya nggak ngomong ke kamu gitu loh. Kalau aku sama dia tuh emang teman aja gitu kan. Tapi harusnya dia ngomong sih, harusnya. Jadi mendingan gue putusin aja ya Arifin ya? Boleh sih. Oke. Sebenarnya gue gak acting, gue jadi nanya-nanya, jadi kayak sebenarnya aku juga gak bisa acting ya, jadi apa boleh buat ya, tapi gak apa-apa. itu gue kalau ya Kayak gitu, Gian nanya. Lebih jadi menginvestigasi ya. Investigasi gue kalau misalnya ini kayak nanya-nanya, gitu. Tapi sebenarnya di balik ini sebenarnya ada kepengenan nggak sih jadi seorang aktris di depan mungkin kamera? kalau kayak lewat-lewat doang nggak apa-apa ya. Gitu kayak gitu nggak apa-apa kayak. Maksudnya ada beberapa film teman-teman buat gitu kayak gitu buat mau gue kayak cameo aja ya, kayak misalnya gue tiba-tiba jadi kayak lagi beli sate ini gitu, yang gitu-gitu kayak tiba-tiba kayak jadi yang owner coffee shop yang kayak itu gue nggak apa-apa, tapi kalau gue jadi karakter lain yang kayak gue harus nggak bisa. Itu jadi sebenarnya siapa tahu nih ya, ada suatu project tertentu nih yang Gian lagi garap dan harus membutuhkan aktris yang karakternya tuh kayak Gian banget gitu. Kira-kira bakal terjun nggak jadi seorang aktris itu? enggak Dan digarap sendiri? Enggak sih. Enggak ya? Karena gue pernah nyoba juga, jadi ada satu project gue ngedirect dan gue juga jadi talentnya nggak bisa karena si tim gue pun kayak nunggu aba-aba dari gue gitu, jadi kayak gimana, kayak gue kayak acting tapi kayak susah gitu, jadi kayak emang lo harus pilih antara directing or actress gitu. Kedua dari terakhir pertanyaannya, harapan Gian untuk dunia perfilman tanah air? Harapannya besar ya gitu, kayak perfilman Indonesia udah bisa dilihat banyak sama negara-negara luar dan dipandang juga gitu. Gue yakin dan gue percaya filmmaker di Indonesia sekarang tuh udah grow up banget. They have a very good taste, storytelling dan lain-lain gitu. Mungkin kayak yang gue harap sih struktur dalam publikasinya ya gitu, publikasinya lebih jalan juga karena soalnya kayak banyak sekarang teman-teman yang berkarya tapi when it comes to publikasi mereka kayak lupa juga, jadi kayak karya bagus tuh nggak harus ditonton sekali aja gitu, harusnya habis sekali ditonton kayak ada lagi di mana gitu. Ya gue percaya sih sama filmmaker di zaman sekarang kayak akan maju gitu. Oke, nggak kerasa nih 30 menit kita udah ngobrol-ngobrol sama Giani Fajri. Terima kasih sudah menyempatkan diri dan menyempatkan waktunya. Tetap saksikan Sosok di hari dan jam yang sama. Gue Arlin dan Giani pamit, sampai jumpa.